Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Ananda semuanya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bertemu di channel ini di mata pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik. Pada hari ini kita masuk ke kompetensi dasar yang ketujuh, yaitu tentang bagaimana cara menerapkan teknik soldering dan desoldering. Nah, kita perlu mengetahui bahwa soldering dan desoldering ini adalah tindakan atau teknik dasar yang digunakan dalam bidang elektronika. Untuk itu, tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Adapun indikator kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, diharapkan siswa memahami pengertian dari soldering dan desoldering. Dan yang kedua, diharapkan siswa mengetahui jenis-jenis solder. Dan yang ketiga, diharapkan siswa mengetahui teknik soldering yang benar. Dan yang terakhir, diharapkan siswa mengetahui teknik desoldering yang benar. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang perbedaan antara soldering dan desoldering, perlu kita ketahui masing-masing pengertian dari soldering dan desoldering. Yang pertama kita bahas dari soldering terlebih dahulu. Alat yang dipakai dalam kegiatan soldering ini adalah solder. Di mana solder ini adalah suatu alat yang digunakan untuk menyambung kaki komponen pada PCB. Dalam menggunakan solder, perlu alat tambahan yang digunakan untuk merekatkan kaki komponen ke PCB, yaitu tenol. Nah, di sini kita lihat wujud nyata dari sebuah solder. Nah, ini adalah dudukannya, dan ini adalah mata solder. Jadi, selama kita lakukan tindakan preventif atau pemeliharaan pada solder, jika sewaktu-waktu kita menemukan kendala pada mata soldernya yang tidak bagus saat digunakan, maka kita perlu mengganti mata soldernya agar tidak mengganggu kita dalam kegiatan soldering. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa soldering ini adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan menyolder. Nah, hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam menggunakan solder? Yang pertama, kita perlu mengetahui macam-macam bentuk solder. Jadi ada solder yang lurus, kemudian ada solder yang seperti sniper yang dapat ditambah tingkat kepanasannya. Untuk apa kita perlu mengetahui macam-macam bentuk solder ini? Agar nanti kita tahu bagaimana cara penggunaan masing-masing solder. Kemudian yang kedua, hal yang perlu kita perhatikan adalah perawatan solder. Ada berbagai macam cara dalam merawat solder, diantaranya yaitu dengan menggunakan kain basah. Itu yang paling sering digunakan adalah busa yang dibasahkan. Kemudian pada saat solder masih panas, kita mengoleskan ujung mata solder tersebut ke busa yang dibasahkan itu. Untuk apa? Agar mata solder tetap bersih. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah menghindari dengan cara diamplas, karena ini dapat merusak mata solder. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah daya yang digunakan pada solder, di mana daya yang disarankan adalah berkisar antara 30 watt sampai dengan 50 watt. Kenapa? Nah, dari perhitungan ini bisa kita simpulkan. Dari perhitungan daya dapat kita cari dengan perkalian antara voltase dengan besarnya arus yang mengalir pada sebuah peralatan elektronika. Nah, sebagai contoh, pada sebuah solder misalnya, voltase yang mengalir di situ adalah 220 volt dengan besaran R atau hambatannya adalah 1100 ohm. Ini biasanya adalah nilai hambatan yang ada pada elemennya, bisa kita ukur dengan menggunakan multimeter. Berapakah daya pada solder tersebut? Nah, caranya adalah di sini yang baru diketahui adalah nilai tegangan dan nilai hambatan. Belum diketahui nilai I, besaran I-nya berapa. Nah, untuk mencari besaran I, kita bisa menggunakan bantuan hukum Ohm, di mana hukum Ohm itu berbunyi tegangan sama dengan besaran arus dikali dengan tekanan. Nah, di sini kita peroleh nilai I, nilai turunan dari persamaan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V atau voltase dibagi dengan nilai tekanan. Nah, ini kita masukkan lagi ke rumus ini.
Oke. Jadi nilai I diganti dengan V per R. Sehingga diperoleh nanti seperti ini. P sama dengan V dikalikan dengan I. Kemudian nilai I diganti V voltase dikali dengan voltase dibagi dengan nilai tahanan. Sehingga diperoleh voltase dikuadratkan dibagi dengan nilai tahanan. Nah, di sini kita dapatkan hasil atau daya yang mengalir pada solder yang dibutuhkan oleh solder itu untuk bekerja adalah sebesar 44 watt. Ya, semoga bisa dipahami. Jika tidak, nanti materinya sudah tersedia di Classroom, nanti bisa dibaca kembali. Adapun cara menyolder yang benar, ini juga perlu kita perhatikan. Di sini ada langkah-langkah cara menyolder yang benar. Yang pertama yaitu tempatkan solder pada dudukan di sebelah kanan meja kerja. Ya. Jadi tergantung, sebenarnya tidak harus ditempatkan pada sebelah kanan. Tergantung kebiasaan kita, apakah sering menggunakan tangan kiri atau kanan. Jika kita sering menggunakan tangan kanan, maka tempatkan solder pada dudukan sebelah kanan meja kerja. Kemudian yang kedua, masukkan steker listrik pada stop kontak yang tersedia di meja kerja dan tunggu sampai benar-benar panas. Ya. Kemudian yang ketiga, beri sedikit tenol pada ujung mata solder. Tenol ini biasa disebut juga dengan timah. Ya. Jadi lelehkan timah pada ujung mata soldernya untuk meyakinkan apakah solder sudah panas atau tidak. Kemudian yang keempat yaitu bersihkan kedua benda kaki komponen dan permukaan PCB agar mudah direkatkan dengan tenol. Ya. Jadi kegiatan ini yang sering kita lupakan, sehingga nantinya akan mempengaruhi bentuk solder yang kita hasilkan pada saat menyolder. Jadi kita perlu membersihkan kedua benda kaki-kaki komponen atau permukaan PCB ini agar mudah direkatkan dengan tenol. Kemudian yang kelima, selalu berhati-hati pada saat melakukan penyolderan. Jangan sampai ujung mata solder mengenai area tangan, apalagi area muka atau area badan khususnya. Untuk itulah kita perlu menerapkan yang namanya keselamatan kerja pada saat kita bekerja untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Juga diperhatikan ujung mata solder agar tidak mengenai kabel penghantarnya. Kemudian yang keenam, selalu hindari asap solderan. Jangan sampai terhirup karena asapnya berbahaya untuk kesehatan paru-paru. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan yang namanya alat pelindung diri, yaitu masker. Kemudian yang ketujuh, usahakan pada saat melakukan soldering, posisi kepala kita jangan sejajar di atas benda kerja agar asapnya tidak langsung terhirup. Ya. Dan jika asap ini terhirup nanti akan merusak organ dalam, yaitu paru-paru. Kemudian yang kedelapan, tempelkan ujung mata solder pada PCB yang hendak disolder. Kemudian setelah beberapa detik baru tenol ditempelkan pada ujung mata solder. Sehingga tenol benar-benar mencair dan menempel pada PCB serta kaki komponen. Yang kesembilan yaitu jika terlalu lama menyolder, kaki komponen dapat membahayakan komponen itu sendiri. Jadi kita tidak boleh terlalu lama menyolder. Apabila sudah ditempatkan ujung mata solder pada kaki komponen yang akan disolder pada jalur, hitungan yang disarankan adalah 3 detik saja. Ya. 3 detik idealnya. Agar tidak merusak komponen yang akan kita gunakan. Contohnya IC. IC ini sangat rentan dengan panas. Jadi nanti kalau misalnya solder IC ini terkena panas yang cukup lama, maka nanti bisa rusak. Kemudian yang ke-11 yaitu hasil solderan yang bagus adalah jika diraba dengan tangan, hasilnya halus, dan jika dilihat solderan tampak mengkilat. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Solderan yang bagus itu adalah berbentuk segitiga kerucut. Jika terlalu kurus, kurang baik, dan terlalu gemuk juga tidak bagus. Untuk itu perlu latihan. Ya. Jadi semakin lama, semakin sering kita melakukan soldering, maka semakin bagus hasil solderingnya. Dan selanjutnya kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan desoldering. Alat yang kita gunakan dalam kegiatan desoldering ini adalah atraktor atau yang biasa disebut juga dengan solder sucker atau solder pump. Yang sering digunakan istilahnya adalah atraktor. Nah, di sini kita lihat wujud nyata dari sebuah atraktor. Ya. Di sini ada tombolnya, ya. Dan di sini juga ini biasanya ditekan dulu
Dan setelah ini ditekan, nanti didekatkan pada area yang akan kita buka solderingnya. Kemudian baru ini tombol ini baru ditekan lagi. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa kegiatan desoldering ini adalah sebuah proses pelepasan kaki komponen dari PCB. Ya, jadi desoldering ini adalah kegiatan kebalikan dari soldering. Di mana soldering adalah kegiatan menyolder, sementara desoldering adalah kegiatan membuka solderannya. Nah, bagaimana sih cara melakukan desoldering? Yang pertama, caranya adalah tekan tangkai atraktor atau push on sampai berbunyi klik. Jadi di sini ya, tekan tangkai ini sampai berbunyi klik. Nah, kemudian yang kedua, tempelkan ujung mata solder pada kaki komponen yang akan dilepas sampai T0 benar-benar mencair. Jadi selanjutnya kita tempelkan ujung mata solder pada bagian yang akan dilepas sampai T0-nya mencair atau timahnya mencair. Kemudian setelah T0 itu mencair, dekatkan ujung atraktor tegak lurus dengan PCB, lalu tekan tombol push off pada atraktor bersamaan mata solder diangkat. Jadi seperti ini. Jadi setelah timahnya mencair, kemudian atraktornya kita dekat ujung mata atau di sini ya. Kita dekatkan pada bagian yang akan dibuka soldernya. Nah, secara bersamaan tekan tombol ini. Tekan tombol ini dan solder juga diangkat. Dan terakhir, hasilnya timah yang meleleh akan terhisap masuk ke dalam tabung atraktor. Nah, jadi menguasai teknik soldering dan desoldering ini adalah pelajaran dasar elektronika sehingga ini wajib dipelajari terutama bagi pemula. Di mana teknik dasar ini akan selamanya digunakan di bidang elektronika. Kedua teknik soldering dan desoldering adalah satu kunci keberhasilan dari suatu produk elektronika, rangkaian elektronik, servis elektronik, dan selalu terikat. Jadi sehingga wajib hukumnya jika seorang ingin terjun di dunia elektronika, maka harus mengetahui teknik soldering dan desoldering yang benar. Oke, itulah pembahasan sedikit tentang bagaimana cara menerapkan teknik soldering dan desoldering dalam bidang elektronika. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang ragu, silakan bertanya, langsung japri aja di WA atau di Classroom. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga telah meluangkan kuotanya untuk menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.